اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang beriman, kita sudah pasti tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam, salah satu nabi yang diberi kemukjizatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kekayaan beliau yang melimpah, beliau sosok raja yang bijaksana. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak masih muda, Sulaiman telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menggantikan posisinya sebagai seorang raja Bani Israel. Oleh karena itu, Nabi Daud berusaha untuk selalu mengajak Sulaiman menyaksikan berbagai hal yang berkenaan dengan urusan kerajaan. Harapan Nabi Daud terhadap Sulaiman begitu jelas terlihat oleh siapapun yang berada di kerajaan. Tampaknya, Nabi Daud memiliki pertimbangan ketika ia memilih Nabi Sulaiman untuk menggantikan dirinya menjadi raja. Kakak Nabi Sulaiman, Absyalum, merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Absyalum lalu berencana untuk merebut kekuasaan ayahnya dengan menyusun kekuatan. Secara sembunyi-sembunyi, dia tidak peduli lagi hubungan dirinya dengan ayahnya ataupun adiknya. Sebagai persiapan, Absyalum berusaha untuk mendekati dan mendapatkan hati rakyat dengan menunjukkan kasih sayang dan cintanya. Dia berusaha untuk menolong menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat. Absyalum mempersatukan mereka di bawah pengaruhnya. Absyalum juga menawarkan janji-janjinya kepada para pendukungnya. Dia mengatakan bahwa jika dia menjadi raja, pendukungnya akan mendapat kesejahteraan yang lebih baik, dan akan mendapat kedudukan di kerajaan. Bahkan, Absyalum juga membagi-bagikan uang untuk mengikat hati pendukungnya. Absyalum kemudian melatih para pendukungnya dengan latihan perang. Absyalum sendiri bertindak sebagai komandannya. Absyalum merasa pengaruhnya sudah meluas di kalangan rakyat Bani Israel. Dia menganggap saatnya telah tiba untuk merebut kekuasaan dan mengambil alih tahta kerajaan dari tangan ayahnya secara paksa. Saat Nabi Daud berbincang-bincang dengan tamunya, tiba-tiba muncul keributan. Berbondong-bondong para pendukung Absyalum bergerak dengan dipimpin oleh Absyalum sendiri. Mereka mencoba untuk menjatuhkan kekuasaan Nabi Daud. Melihat hal ini, Nabi Daud merasa sedih. Dia tidak menyangka anaknya bisa melakukan perbuatan tersebut. Sejak saat itu, pertempuran demi pertempuran terjadi. Nabi Daud, Sulaiman, dan pengikutnya memutuskan untuk menyingkir sementara. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jumlah korban yang lebih banyak. Akhirnya, Absyalum menjadi raja. Namun, kepemimpinannya membuat rakyat menderita. Dia memimpin kerajaan dengan kejam. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, pasti akan ia singkirkan. Dia juga mudah memberikan hukuman kepada orang, terutama yang ia curigai. Nabi Daud mengetahui perkembangan kerajaan. Beliau sangat sedih. Suatu ketika, ia mendapat petunjuk dari Allah untuk merebut kembali tahta kerajaan. Lalu, Nabi Daud dan pasukannya mulai mendatangi Absyalum. Untuk menghindari pertumpahan darah, Nabi Daud memerintahkan Absyalum untuk menyerah secara sukarela. Namun, Absyalum menolak. Pertempuran pun terjadi. Pasukan Absyalum kalah. Absyalum sendiri akhirnya mati terbunuh. Nabi Daud kembali memimpin hingga wafat. Sebelum Nabi Daud wafat, Nabi Daud memberikan wasiat kepada Sulaiman untuk menggantikan posisinya menjadi raja Bani Israel. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja. Tidak lama setelah beliau menjadi raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi. Nabi Sulaiman adalah sosok raja dan nabi yang memiliki kecerdasan luar biasa. Selain mampu memimpin Bani Israel secara adil dan bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat yang luar biasa kepada beliau. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang menakjubkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin, manusia, dan binatang, sehingga mereka patuh terhadap apa-apa yang dia perintahkan Nabi Sulaiman. Ada satu riwayat yang menjelaskan Nabi Sulaiman mempekerjakan iblis untuk membawa dan memindahkan batu, pasir, dan bahan bangunan lain untuk mendirikan bangunan-bangunan megah. Iblis memang tunduk dan patuh terhadap Nabi Sulaiman. Namun mereka tetap berpegang teguh pada ucapannya, yaitu menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar dirinya diberi kuasa untuk memenjarakan iblis, supaya manusia tidak lagi melakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap dan dipenjarakan." Namun Nabi Sulaiman kembali memohon, seraya berkata, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman kembali memohon, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Allah menjawab, "Bismillah." Dengan menyebut nama Allah, tangkaplah iblis. Setelah mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman menangkap iblis, mengikat dan memenjarakannya, agar tidak ada lagi manusia yang disesatkan oleh makhluk terkutuk itu. Tapi apa yang terjadi setelah iblis dipenjarakan? Dan apa yang dilakukan manusia setelah iblis dibelenggu oleh Nabi Sulaiman? Tonton videonya sampai selesai, agar tidak sesat. Selain seorang nabi, Sulaiman juga seorang raja agung dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Nabi Sulaiman tidak mau menggunakan uang kerajaan. Beliau memilih menggunakan hasil jerih payahnya sendiri, dengan membuat kerajinan tas untuk dijual ke pasar. Padahal menurut riwayat, setiap harinya dapur kerajaan Sulaiman memasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas dan diagungkan oleh rakyat, serta disegani musuh-musuhnya. Nabi Sulaiman adalah sosok pemimpin yang sederhana. Dia menolak makan menggunakan uang kerajaan, dan memilih makan dari hasil usahanya sendiri, dengan menjual tas-tas buatannya di pasar. Suatu pagi, Sulaiman mengutus seseorang pergi ke pasar, untuk menjual tas buatannya. Sesampai di pasar, utusannya pun kaget, karena tidak menemukan seorang pun, kemudian pulang dan memberitahu fenomena ini pada Nabi Sulaiman. Karena tas buatannya tidak terjual, malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman kembali mengutus seseorang untuk menjual tas-tas buatannya ke pasar. Namun hal yang sama masih didapatinya, pasar sepi seperti hari sebelumnya. Setelah diselidiki, orang-orang sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Tanpa peduli pada dunia, orang-orang lebih banyak mengingat kematian, menangis dan meratapi dosa-dosanya. Merasa heran pada fenomena tersebut, lantas Sulaiman bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Allah pun menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu, bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban dari Allah, Nabi Sulaiman melepaskan kembali iblis dari penjara. Setelah iblis dilepaskan, keesokan harinya, pasar kembali ramai. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Allah tidak pernah melarang kita untuk mengejar kenikmatan dunia. Namun jangan sampai kesibukan dalam urusan dunia dan segala gemerlapnya membuat kita lupa untuk apa kita diciptakan. Allah menciptakan makhluknya, semua pasti ada tujuan tertentu. Kembali ke diri kita, bagaimana caranya kita bisa membentengi diri dari gangguan iblis, yaitu dengan memperkuat iman dan Islam kita, agar terhindar dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.